Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa la in syururi anfusina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas keberkahan rahmat dan nikmat sehingga hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pengajian menjelang buka bersama di area Jepang Selatan, tepatnya di Prefektur Yamaguchi. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari PKPU Jepang dan tim PKPU Indonesia. Kemudian tak lupa pula juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Abdul Hakam yang sudah berkenan hadir di sore hari ini untuk bisa memberikan tausiahnya, ya, dan kemudian semangat buat kami yang ada di Jepang sini dengan segala keterbatasannya agar bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa selayaknya rekan-rekan kita, saudara-saudara muslim kita yang ada di Indonesia, di Mekah, yang kemudian nuansanya dan lingkungannya sangat kondusif begitu. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita mulai acara kita pada hari ini dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan ada tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita, Mas Budi Wahyono. Beliau dosen dari UNS yang saat ini sedang menempuh studi S3 di Fakultas Ekonomi Yamaguchi University. Kepada Mas Budi Wahyono, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bagi yang membawa mushaf bisa dibuka juga surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah yang pasti atas bacaan Al-Qur'annya ya, oleh Mas Budi Wahyono. Insya Allah ini kayaknya sudah asar ya Ustaz ya, di Indonesia. Oh ya. Iya. Ya, jadi seperti biasa teman-teman, pengajian kemarin juga karena perbedaan waktu di Indonesia, maka setelah tilawah ini kita persilakan pada Ustadz untuk bisa sholat asar terlebih dahulu. Mungkin nanti kemudian setelah selesai, baru nanti kita akan lanjutkan kembali pengajian kita, Ustadz. Insya Allah kita tetap stay di sini, Ustadz. Gitu. Ya. Berarti sekarang izin dulu ya, berarti ya. Iya, Ya. KMI Yamaguchi dan juga PPI Yamaguchi, terima kasih atas supportnya. Bekerja sama dengan PKPU semua yang ingin berzakat di bulan Ramadan, insya Allah PKPU juga menerima ya zakat dari rekan-rekan semua, baik berupa zakat fitrah 1.500 yen per jiwa, kemudian zakat mal 2,5% dari harta yang sudah memenuhi nisab dan haul. Jadi kalau rekan-rekan semua punya harta sudah memenuhi nisab, yaitu kurang lebih sekitar 80-an juta, sekitar ya, kurang lebih 80 atau 90-an juta, atau 50 kilogram, 50 kilo, ya saya kurang hafal, tapi sekitar 80-an juta lebih, dan itu uangnya mengendap, misalkan punya tabungan 82 juta gitu, dan itu mengendap selama 1 tahun, ya artinya sudah memenuhi haul, maka wajib hukumnya untuk terkena zakat mal 2,5%. Kemudian juga bisa membayar fidyah bagi ibu-ibu atau rekan-rekan yang puasanya tidak bisa sempurna, maka bisa membayar fidyah 500 yen per hari per jiwa. Atau bisa juga atau kalau ada keinginan untuk infak dan sedekah. Insya Allah ini bisa disalurkan melalui GP Pos, bisa transfer secara langsung ke GP Pos, lalu bisa konfirmasi ke saya, ke nomor saya yang di bawah, atau bisa konfirmasi langsung ke PKPU Jepang. Jadi bisa melalui Facebook dengan nama Human Initiative Japan. Kalau bagi teman-teman yang belum add friend, bisa meng-add friend di situ PKPU Jepang dengan nama Human Initiative Japan. Nanti bisa chat ya via Messenger, konsultasi begitu. Misalkan konsultasi penghitungan zakat mal dan sebagainya. Ya, sambil menunggu Ustadz sholat asar, maka untuk hari ya pengajian ini kita break dulu ya. Insya Allah sambil kita menunggu Ustadz, kita mulaikan kembali pengajian kita pada hari ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah pada sore hari ini izinkan saya untuk bisa memandu acara pada sore hari ini. Sudah hadir bersama kita Ustadz Abdul Hakam dengan nama lengkap Abdul Hakam Mubarak LCMH, lahir di Gresik 5 Oktober 1967. Beliau beralamat di Bandung, di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, dan alamat tinggalnya juga sama, alamat KTP dan alamat tinggal. Statusnya sudah menikah, memiliki 3 orang anak, dan pendidikannya SD di Gresik, Jawa Timur, kemudian MTS Ponpes Karangasem, Pacitan, Lamongan, Jawa Timur, MA Pusgam Kandidat Kendiri, Jawa Timur, kemudian masuk ke LIPIA Jakarta jurusan Syariah, dan Ilmu Hukum Uninus Bandung.
tahun 2018. Organisasinya di IPM Muhammadiyah, IIRO Cabang Indonesia bagian Kesekretariatan, Darul Ulum bagian Pendidikan, Mapadi Jabar, kemudian IKADI Jabar, PKPU sebagai Korpdai dari 2017 sampai sekarang, dan Mutiara Ummah Islamic Boarding School Sumedang, Jawa Barat, pimpinan pesantren dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, profesi beliau saat ini adalah sebagai daurah dan pelatihan bahasa Arab sistem Murokas, kemudian wakil mudir Mahad Al-Imawat Bandung, kemudian juga sebagai jasa penerjemah resmi tersumpah dari bahasa Arab misalnya ke Indonesia nih. Kemudian tim syurok perusahaan Robani Fashion. Wah, jadi kalau teman-teman suka pakai baju Robani ya, nah tim syuroknya ada sama beliau ini, ada hadir bersama kita. Nah, motonya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Baik, insya Allah waktunya kurang lebih 40 menit Ustaz. Pada hari ini kita akan membahas tentang belajar dari kisah para solehin, bagaimana cara kita berinteraksi Al-Quran, interaksi asyik Al-Quran di bulan Ramadan. Mengingat hari ini kita sudah menginjak di minggu yang kedua ya Ustaz ya. Hitungan yang kedua, fase yang kedua, 10 hari yang kedua, di mana 10 hari yang pertama kita sudah lewati, sekarang kita lewati 10 hari yang kedua. Nah, 10 hari yang kedua ini ada yang spesial karena di tanggal 17 Ramadan itu kan nuzulul Quran tadi. Nah, di mana banyak orang apalagi biasanya 15 Ramadan banyak khataman. Karena satu hari sudah bukan lagi 1 juz, tapi satu hari 2 juz. Sehingga 15 Ramadan insya Allah banyak yang khataman. Nah, jadi insya Allah tema ini sangat klop sekali nih di minggu yang di 10 fase yang kedua kita pada hari ini. Baik, insya Allah pada waktu dan tempat kami persilakan Ustaz, kalau ada presentasi atau apa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pertama bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tak henti-hentinya rahmat ini mengalir kepada kita semua, ya, terutama di mana kita bisa menikmati suasana Ramadan dan bahkan sudah memasuki ke belasan gitu. Dan ini tentu rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita pun juga perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan terus memperbanyak membaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau yang lebih lengkap lagi. Ya, tentu harapannya agar kelak kita mendapatkan syafaat, ya, beliau saat seluruh manusia membutuhkan bantuan nanti di padang mahsyar. Dengan kita berbanyak baca salawat, insya Allah kita akan mendapatkan bantuan atau syafaat tersebut. Nah, kemudian insya Allah tema kita ini tentang Al-Quran, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan dan belajar dari kisah para solehin. Ya. Tema ini kita akan kupas beberapa kata-kata penting di sini, yaitu Al-Quran, kemudian Ramadan, kemudian interaksi dengan Al-Quran, dan kisah para soleh. Kita bahas secara ringkas ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bagus, ya, dan lebih sempurna. Dan yang pertama adalah kita bahas sekilas tentang Ramadan. Ya. Ada apa dengan Ramadan? Nah, penting untuk kita ulang-ulang sebagai pengingat kita semua karena pemahaman akan punya dampak pada penyikapan.
termasuk nanti sikap kita dengan Al-Quran. Ya, bagaimana kita mensikapi Ramadan ini dan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, karena itu maka ada beberapa tipe manusia, ya, ada beberapa tipe manusia mensikapi kehadiran Ramadan, dan ternyata nggak semuanya itu senang dengan hadir Ramadan. Dan lagi-lagi ini berangkat dari pemahaman mereka tentang Ramadan, tentu ya juga dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencoba untuk memotret diri kita, kira-kira kita ada di mana gitu dengan hadirnya Ramadan ini, yang sudah berjalan 10 hari lebih. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah hadis ya Rasulullah SAW ini menggambarkan tentang tipe manusia ketika Ramadan hadir. Ada mukmin, ada munafik, ya, ada fajir. Kan. Nah, sini kita bacakan artinya, tidak datang kepada kaum muslimin satu bulan yang lebih baik bagi mereka dari bulan Ramadan. Seorang muslim, ya, mukmin. Dan tidak datang kepada orang-orang munafik satu bulan yang lebih buruk bagi mereka selain Ramadan. Jadi ternyata bagi mereka, orang-orang munafik yang mungkin kelihatan Islam, Muslim, tapi nggak senang dengan datangnya Ramadan. Nah, yang demikian ini karena kaum muslimin menyiapkan tenaga dan semangat untuk beribadah. Sedangkan yang dipersiapkan oleh orang munafik adalah kesenangan mereka akan kelalaian orang lain dan mencari-cari aib mereka. Dan bulan Ramadan adalah ghanimah bagi orang mukmin yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, orang fajir. Nah, disinilah kita lihatnya tipe-tipe, ya. Kalau kita peringkas aja sekilas, ya. Pertama dulu merasa terbebani dengan kewajiban. Jadi ada yang terbebani hidup ini dengan hadirnya Ramadan. Terbebani dengan beban-beban, kewajiban saat Ramadan, harus puasa, lapar, haus, sholat, ya, banyak baca Quran, terus, ya, dan beban lainnya. Jadi hatinya kurang nyaman ketika hadir Ramadan. Nah, ini tipe, ya. Ada lagi yang memanfaatkan Ramadan sebagai bulan, ya, untuk bersenang-senang. Ya, jadi menghambur-hamburkan harta dan dikira mereka lupa hakikat Ramadan, sehingga yang seharusnya Ramadan itu bisa meminimalis, ya, atau membuat sederhana tentang makan, tetapi justru mereka berfoya-foya. Ada pula ini juga sebagai momentum, ya, momentum untuk meraih keuntungan duniawi semata, sehingga melupakan hakikat puasa. Apakah tidak boleh bulan puasa mencari keuntungan duniawi? Boleh, dan tidak ada larangan, asal tidak melupakan kewajiban agamanya. Nah, kemudian ada pula kelompok, ya, ahlu iman, dan kemudian kita termasuk di dalamnya, yaitu menjadikan Ramadan sebagai peluang untuk meraih kebaikan, ya, membentuk karakter diri yang baik, memanfaatkan membaca Quran sebanyak-banyak mungkin, yang menjadi tema kita hari ini insyaallah. Nah, sekali lagi tipe-tipe ini muncul karena pemahaman mereka tentang Ramadan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Enggak sama orang yang paham dan orang yang tidak paham. Karena itulah maka penting kita terus memperbaharui kembali pemahaman kita tentang Ramadan di bulan Ramadan ini. Nah, secara ringkas, kalau kita ringkas begitu kan, apa sih keistimewaan Ramadan ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah bulan berlipat ganda amal kebaikan tanpa batas. Yang kedua, bulan pelebur dosa, penghapus dosa, bulan ampunan. Ini dua hal ini menjadi sorotan kita. Bulan berlipat pahala amal kebaikan dan sekaligus bulan ampunan. Nah, kita lihat di sini kenapa itu menjadi bulan berlipat, ya, amal kebaikan. Kalau kita di luar Ramadan mungkin memang ada yang Allah lipat gandakan sampai 700, ya. Itu di luar Ramadan. Tapi dalam bulan Ramadan itu tanpa ada batasnya. Bisa ribuan, bisa jutaan, bisa miliar, kita nggak tahu. Wa an ajzi'u bihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Saya akan langsung membalasnya tanpa memberitahu kepada siapapun juga, gitu. Artinya apa? Berlipat-lipat ganda. Ya. Apa yang kita lakukan, termasuk nanti kalau kita membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Nanti kita lihat kenapa para ulama dulu itu berlomba-lomba sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Ya, karena seseorang yang membaca Quran di bulan Ramadan itu akan terus berlipat-lipat ganda, kita nggak tahu. Nah, ini
Apalagi kalau kita memaksimalkan amal-amal baik untuk kerja-kerja dakwah, mengajak satu orang aja masuk Islam di bulan Ramadan, luar biasa ini. Dan pengalaman waktu tahun berapa? 2017 ya. Nah, pernah kita ke Jepang. Pesan-pesan yang kita sampaikan setiap kali adalah tolong buat satu program gimana memasukkan satu orang aja ya mereka ke dalam Islam di tangan kita. Karena apa? Karena itu besar pahalanya. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Dan akan terus mengalir. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah dalam surat Yasin kan. Dan kami akan menulis, mencatat amal-amal mereka yang mereka kerjakan dan juga dampak-dampak dari amal yang mereka kerjakan. Nah, ini bulan luar biasa, lipat ganda. Kedua adalah bulan pengukur dosa dan ampunan. Ya, kalau kita perhatikan sekali lagi, seluruh amaliyah Ramadan ini semuanya siang, malam, ya, itu endingnya adalah terhapusnya seluruh dosa. Ya, contohnya puasa. Kita di siang hari man shoma ramadhana, kita berpuasa dengan segala macam bentuknya, baik menghindarkan diri hal yang membatalkan puasa maupun membatalkan pahala puasa. Ujungnya apa? Ghufra lahu ma taqaddama min dambi. Begitu pula siam, ya, atau qiyam, ya. Mangqama Ramadan, barang siapa yang mengerjakan malam hari, maka ujungnya pun juga sama. Ya, ujungnya juga sama, penghapusan dosa. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah di malam Qadar namanya gimana? Sama juga. Bacalah atau perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, senang-senang kepada orang yang kepada ampunan, maka ampunlah kami. Jadi seluruh amal ini berdampak kepada pembebasan atau peleburan dosa. Itu dua hal itu penting untuk kita pahami sehingga kita termotivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan termasuk di membaca Quran. Nah, sekarang kita juga membahas tentang sini Al-Quran. Sebagai Muslim, ya, yang mukmin, ya, harus mengenal Al-Quran dan memahaminya. Karena inilah kitab panduan kita. Pemahaman yang benar akan mendorong kita untuk berinteraksi dengan baik, ya, dengan Al-Quran ini. Nah, salah satu Ramadan kenapa menjadi begitu spesial, ya? Ya, karena di dalamnya turun Al-Quran. Itulah kenapa bulan Ramadan identik dengan bulan Quran. Bulan yang dimuliakan. Dan akan terus dimuliakan, ya, dikenang turunnya Quran ini di malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ini dalam rangka untuk mengenang, ya, turunnya Al-Quran. Kemudian dan barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah atau amal baik di malam tersebut, maka dia berarti telah melakukan aktivitas ibadah, ya, atau amal-amal baik terus-menerus tak henti-hentinya selama lebih dari 83 tahun. Nah, kalau kita membaca Quran, ya, baca Quran, maka sama, ya. Artinya kalau kita membaca Quran di saat malam Lailatul Qadar dan tepat Lailatul Qadar, berarti kita membaca terus Al-Quran selama 83 tahun. Itu kalau Ramadan, satu Ramadan. Kalau berikutnya tambah lagi. Itulah kelebihan Ramadan. Ya. Dan untuk memahami hakikat Al-Quran secara ringkas, ya, supaya kita, jadi gini, kalau kita paham dengan baik, kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalau kita tidak paham, maka akan berat kita melakukan kebaikan, termasuk nanti di Al-Quran. Nah, kita mencoba untuk membingkai pemahaman kita, ya, secara ringkas, ya, apa itu Quran, maka kita perlu memahami secara utuh, ya, dalam sebuah definisi yang diletakkan oleh para ulama. Ada beberapa definisi, ya, yang mencoba kita kumpulkan sehingga kita temukan seperti ini. Ya. Jadi Quran itu, ya, sebelum kita baca, kita harus paham dulu. Al-Quran kalamullah, al-mu'jiz, lafzan wa ma'nan, al-munazzal ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-manqul bitawatur, al-maktub bil masahif, al-mubtadi bi surati Fatihah,
wal mukhtatam bi surati An-Nas. Ya. Kira-kira begini artinya. Itu kalam Allah yang maha tinggi berupa mukjizat baik lafaz maupun kandungannya yang diturunkan kepada hati Rasulullah SAW melalui perantara Jibril, bernilai ibadah membacanya, dinukil dengan tawatur, ya, tertulis di mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah, kita perdalam sedikit di sini. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Artinya ucapan Allah, firman Allah. Jadi bukan ucapan makhluknya, bukan ucapan Rasulullah SAW, bukan pula ucapan para malaikat, bukan pula makhluk lain yang Allah ciptakan. Ya, jadi Quran adalah betul-betul kalam Allah. Sehingga kalau kita sedang membaca Quran, kita berarti meyakini bahasanya inilah kita membaca, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalam Allah. Dan itu yang harus kita hadirkan pada saat kita membaca Quran. Bahwa apa yang kita baca bukan sembarang kitab, ya, tetapi kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ada al-mu'jaz atau mu'jiz, ya, lafdzan wa maknan. Quran adalah mukjizat baik secara lafal maupun kandungannya. Ya. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan abadi. Ya, tidak akan ada perubahan di dalamnya. Walaupun satu huruf, ya, sudah berabad-abad, ya, Quran tetap seperti ini dan terjamin dan tidak mengalami perubahan. Al-Quran juga terjaga di hati para penghafalnya sehingga sekian juta orang sudah menghafal Quran, gitu kan. Sehingga kalau semua kitab itu dihancurkan semuanya, maka Al-Quranlah kitab yang pertama kali muncul. Kenapa? Karena dihafal di dada dan di hati kaum muslimin. Kemudian berikutnya adalah Al-Munazzal, diturunkan. Al-Quran sampai kepada ini berproses. Awalnya adalah di Lauhul Mahfuz, ya. Di Lauhul Mahfuz, tempat yang sangat terjaga, sangat tinggi, mulia, ya. Kemudian tidak ada satupun makhluk melainkan tidak ada satupun makhluk yang bisa melihatnya. Lalu Allah turunkan menyuruh kepada Jibril untuk dibawa ke langit dunia, dibawa ke langit dunia Baitul Izzah, dan waktu inilah yang kemudian Allah peringati, Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Lailatul Qadar, malam turun Quran. Itu malam turun dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Kemudian ala qalbi Rasulullah SAW, ya. Di berikutnya ini oleh Jibril Al-Quran diturunkan kepada hati Rasulullah SAW selama 23 tahun sekitar itulah dan secara bertahap. Dan ini berbeda dengan kitab yang lain yang sebelumnya. Dan diturunkan ini sebagai secara bertahap itu ya karena supaya mudah untuk dihafalkan, ya. Kemudian berkaitan dengan hukum-hukum, tahapan hukum-hukum dan lain sebagainya. Dan di sini ada kata-kata di hati Rasulullah SAW, nanti menjadi pembahasan kita utamanya ini adalah tidak semata untuk dihafal sesungguhnya atau untuk dibaca, ya. Karena harus ada interaksi qalbiyah. Interaksi inilah yang akan menggerakkan hingga menciptakan perubahan dalam diri kita. Tentu kita berharap membaca Quran itu berefek, ya, berdampak dalam kehidupan kita berikutnya. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu bernilai ibadah khusus membacanya. Ini beda dengan hadis. Ya, kalau hadis itu nggak dibaca di Quran. Kalau Quran, ya, nggak di sholat, tapi Quran itu dibaca di sholat. Inilah al-muta'abbad bitilawatihi. Bahkan membacanya pun juga Allah berikan pahala secara khusus per hurufnya, bahkan alif lam mim bukan satu huruf tapi 3 huruf, ya. Nah, kemudian berikutnya al-munqul bi at-tawatur. Ini penting untuk disampaikan juga agar kita yakin, gitu. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan banyak orang yang memiliki kualifikasi terbaik, ya, sebagai orang-orang yang adil, ya, al-adl, ya, kredibilitas moralnya, sempurna hafalannya, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Ini namanya mutawatir. Dan Al-Quran sampai kepada kita itu lewat
proses seperti ini, semua mutawatir, sehingga tidak keraguan. Ini yang membuat harus kita yakini. Dan kemudian al-maktub bil masahif, tertulis di mushaf, dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW saat turun ayat itu menyuruh kepada para sahabat untuk menulisnya. Kemudian di media yang ada waktu itu, ya, di pelepah daun dan sebagainya. Kemudian pada zaman Abu Bakar secara khusus, ya terutama setelah perang Murtadin, ya orang-orang murtad, banyak para hufat Quran yang meninggal dunia. Lalu Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Quran tersebut. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Islam berkembang di mana-mana dan banyak negara-negara yang tidak berbahasa Arab masuk Islam, dan supaya tidak terjadi perbedaan bacaan, maka Utsman bin Affan ya menyuruh menulis ya kepada para sahabat dan dalam satu bentuk mushaf seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian terakhir, definisi Quran untuk kita pahami bahwasanya Quran terdiri dari 114 ayat, diawali dengan Fatihah dan ditutup dengan Surat Nas. Ini pengertian Al-Quran secara utuh. Dan harus kita pahami ini, ya. Inilah definisi Quran yang membentuk pemahaman kita tentang Quran secara ringkas. Dan tentu saja kita juga harus menghadirkan suasana ini, terutama saat kita membaca Quran, saat kita mentadabburinya, mengamalkannya, bahkan ya saat kita mendengarkannya, dan bahwa apa yang sedang kita baca ini bukan sembarang kitab, bukan sembarang bacaan, tetapi sekali lagi adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sarana utama untuk kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memahami puasa Ramadan dan kita memahami Quran secara ringkas, ya, lalu kita bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Ya, interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana kita berinteraksi? Mengamalkan Ramadan, mengamalkan Quran di bulan Ramadan. Jadi interaksinya mengamalkan. Dan tentu yang pertama kali adalah membacanya atau tilawah, menghafalkannya, ya. Kemudian memahaminya dan juga mentadabburinya atau mengambil ibrah. Ini makna interaksi. Jadi interaksi bukan hanya membaca, tapi juga mengamalkan. Nah, interaksi mengamalkan mulai dari membacanya, kemudian mentadabburinya, terus sampai membuat diri kita ini betul-betul terbawa oleh suasana itu. Nah, kita mencoba untuk membahasnya, poin per poin ini. Pertama adalah membaca dan menghafal. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran, setelah kita memahami secara umum di dalam definisi, ya, adalah membacanya, melakukan tilawah, kemudian berusaha untuk menghafalkannya, terutama ayat-ayat atau surat-surat yang sering kita baca dalam surat maupun wirid Quran, ya, karena Rasulullah pun juga sering menyampaikan kepada kita bahwa ada surat-surat khusus yang dibaca itu punya fadilah khusus. Ya. Ini bagi kita yang tidak punya waktu untuk menghafal total, full. Ya, kalau membaca atau menghafal total itu pasti lebih bagus. Tetapi minimal kita harus membaca atau menghafal ayat-ayat pilihan kan, yang memang Rasulullah SAW memberikan arahan khusus. Nah, berikut ini beberapa hadis ya yang menjelaskan tentang keutamaan membaca dan menghafal Quran. Ya, sebelum kita bagaimana kita berusaha membaca, ya, kita melihat dulu beberapa hadis. Yang pertama adalah bahwa orang yang hafal Quran atau baca Quran itu dan mahir, hanya lancar, mahir, itu akan bersama dengan kiram baroroh. Ya. Adapun orang yang membaca dengan sulit, ya, artinya tidak mudah untuk membaca karena memang harus belajar, dan ini tidak Allah sia-siakan. Falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala bersusah payah untuk membaca dan pahala membacanya. Jadi tidak ada sia-sia. Walaupun kita nggak lancar membaca Quran, tetap Allah berikan kebaikan kepadanya. Ini kemuliaan Quran. Kemudian berikutnya lagi, Iqra'ul Quran fa in ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Quran karena kelak nanti akan menjadi syafaat, ya. Dia akan memberikan khusus bacaan yang pernah kita baca, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya nanti pada saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian berikutnya adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanu bi asyri amsalihha, dan seterusnya. Pahala secara khusus yang Allah berikan kepada orang baca Quran dan tidak Allah berikan kepada membaca yang lainnya gitu. Ya. Dengan berapa? Dengan 10 kali
kelipatan. La aqulu alif lam harfun. Tidak saya katakan alif lam itu satu huruf kata Rasulullah SAW, walakin alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Jadi membaca alif lam mim itu 30 kebaikan, pahala. Ini di umum, apalagi dalam Ramadan. Ya. Apalagi dalam bulan Ramadan. Ini tentu bagi mereka yang sulit membaca Quran, ya, terutama mungkin di negara non Muslim, ya, masih minoritas Muslimnya, ini tentu peluang juga kan untuk kita berusaha untuk mengajarkan kepada mereka karena pahala yang Allah berikan kepada yang membacanya dan tentu kepada orang yang mengajaknya. Kemudian terakhir hadis lain, yuqalu li sahibil Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattil fi dari dunya. Jadi nanti di akhirat kalau mereka masuk surga, maka akan datang suara ya kepada orang yang membaca atau menghafal Quran. Bacalah terus ya dan tertikanlah. Nah, kama kunta turattil fi dari dunya, sebagaimana engkau tertil di dunia ini, fa inna manzilatak indallahi akhir ayatin tataqra'uha. Maka di akhir nanti di akhirat ada tempat posisi khusus bagi orang yang membaca Quran, di mana dia membacanya kan. Dan ini tentu saja peluang yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita terutama di bulan Ramadan ini. Berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita memahami tentang beberapa hadis ya, tentang Quran, tentang Ramadan dan kaitannya, terus macam-macam interaksinya dan bagaimana membacanya, sekarang kita mencoba untuk melihat berapa banyak yang harus kita baca, kita hafal di Ramadan ini. Kita mencoba untuk melihat para ulama, ya, dan ini banyak sekali, luar biasa ya para ulama. Tapi kita beberapa cuplikan aja. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ya, bagaimana Rasulullah SAW hidup bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Nah ini hadis Sahih ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Anna Jibril alaihissalam karena yalqan Nabi SAW fi kulli lailah fi Ramadan min Ramadan fayudarisul Quran. Ini Rasulullah SAW. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam. Malam datang Jibril, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, mewahyukan. Kemudian beliau bertadarus dengan Jibril. Rasulullah SAW bertadarus dengan Jibril. Tadarus artinya apa? Memurojaah. Ya, hafalannya, pemahamannya, semuanya, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Jelas ini ada kekhususan Ramadan. Bahkan di akhir hayatnya, menjelang hayatnya itu 2 kali, ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam mengisi Ramadan dan berinteraksi dengan Al-Quran secara khusus. Nah, sekarang itu Rasulullah SAW. Kita lihat beberapa kisah para Rasulullah yang berinteraksi dengan Al-Quran saat Ramadan, dan kita ambil beberapa contoh penting-penting saja kan. Tadi banyak ya, cuma kita buat beberapa contoh. Yang pertama adalah kalau Imam Ibnu Rajab rahmatullah, karena salaf, yaitu para ulama-ulama dulu, ya, orang saleh dulu tuh, yatlul Quran fi syahr Ramadan fi salati wa ghairiha. Jadi mereka itu hari-hari itu sibuk dengan Quran. Waktu sholat dan juga di luar sholat. Ya, waktu sholat, ya, makanya hanya ada yang khataman Quran lewat sholat, kan. Tapi orang-orang salaf dulu, ya, para generasi awal dulu itu memanfaatkan Ramadan itu dengan apa? Membaca Quran, baik di sholat maupun di luar sholat. Sibuk. Dan nyaris hampir semua ulama besar itu sibuk dengan Quran dan ditinggalkan dunianya, kan. Bahkan taklimnya juga ditinggalkan. Kita lihat nanti. Kan Aswad, ya, yang kedua kita buat contoh aja. Kan Aswad bin Yazid yaqra'u fi kulli lailataini fi Ramadan. Jadi khatam setiap 2 malam sekali di dalam Ramadan. Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari rahimallah, kan yakhtimu fi Ramadan fi nahari kulla yawm khatmah. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Jadi Imam Bukhari membesar ini menghatamkan Quran di Ramadan itu dalam
satu hari siang. Jadi setiap hari itu khatam Quran siangnya. Ada pun malamnya setelah tarawih dan tarawih baca Quran, tapi di luar itu maka 3 kali, ya, 3 hari, 3 malam itu baru khatam. Jadi 1 hari full khatam di siangnya, malamnya itu 3 malam. Kita hitung-hitung semuanya. Kalau 1 hari, 1 siang itu bisa khataman Quran 30 juz, berarti 30 dibagi, ya bisa lihat sendiri itu di luar sholat. Artinya Imam Bukhari siang hari itu memang tidak ada kegiatan lain kecuali menghafal Quran atau menghatam Quran. Dan ini terjadi kepada hampir para ulama dulu. Kenapa? Karena memahami Ramadan dan memahami Quran dengan baik. Pemahaman itulah yang mendorong dia untuk melakukan amal-amal kebaikan seperti itu. Nah, kemudian seperti Imam Ahmad ini. Kalau Ja'far bin Abi Hashim, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, khatamtul Quran fi yaum. Ahmad, saya menghatam Quran dalam 1 hari. Full. Nah, ya. Nah, ini tentu di luar, ya, nalar kita. Bagaimana mereka bisa menghatam Quran seperti itu kan. Nah, kemudian contoh lain, kita ambil yang penting saja. Syafi'i, orang-orang yang dekat ya dengan telinga kita. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan 60 khutbah. Yaqra'uha fi ghairi shalah. Ya. Wa an Abi Hanifah nahwa. Jadi ini yang menceritakan ini Ibnu Rajab, ya. Imam Syafi'i itu khatam Quran dalam 1 Ramadan itu 60 kali. Artinya 1 hari 2 khataman. Itu yaqra'u fi ghairi shalah, di luar bacaan Quran waktu sholat. Di sholat sendiri, ya, bacaan menghatam Quran sendiri lagi. Ya, berarti ini luar biasa, malam harinya, siang harinya itu untuk Quran. Dan kalau kita lihat lagi dalam sirah beliau, Ramadan datang, semua ditinggalkan, dunia tinggalkan, termasuk dia tidak lagi mengajar. Thalibul ilmu pun juga tinggalkan. Lagi-lagi pemahaman. Kenapa? Karena Ramadan, Quran begitu penting di bulan Ramadan. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah pun juga sama, nahwa. Jadi menghafal. Ini para ulama besar seperti itu kan. Nah, memang dalam satu riwayat ada ya yang melarang orang itu khatam Quran kurang dari 3 hari. Nah, jadi ada Rasulullah SAW melarang, ya, hanya tidak atau dimakurkan, kurang baguslah gitu kalau khataman Quran itu kurang dari 3 hari. Yang 3 hari minimalnya. Kalau kurang itu kurang bagus. Kemudian Imam Ibnu Rajab setelah membaca hadis dan melihat asar, ya, para ulama, maka disimpulkan bahwa yang dilarang itu adalah larangan untuk selamanya terus-menerus kan. Ya, jadi setiap hari terus itu menghatamkan kurang dari 3 hari. Ya, kalau itu dilakukan berarti nggak ada kehidupan kan. Nggak bekerja, nggak macam-macam itu. Quran terus aja kan. Itu mungkin bisa. Karena itulah maka ada larangan seperti itu. Amma fi awqatil mufaddalah, ya. Amma fi awqatil mufaddalah, ada pun waktu-waktu yang khusus, ya, yang Allah lebihkan seperti bulan Ramadan, ya. Terutama khusus, ya, Lailatul Qadar, malam-malam ganjil atau malam 21 ke sana, 10 akhir terakhir. Maka atau mungkin tempat khusus seperti di Mekah bagi orang yang mau datang ke Mekah, maka yustahabul iktsar fiha min tilawati Quran. Maka dianjurkan, ya, disunnahkan untuk memperbanyak sebanyak mungkin membaca Quran. Ya, bagi orang-orang yang sudah hafal dan cepat, ya, dengan benar, maka seperti Imam Syafi'i akan mungkin gitu membaca 1 hari itu bisa 2 kali khataman gitu. Karena membacanya lancar, tepat, dan memahami tentang makna bulan Ramadan dan bulan Quran. Kapan tidurnya? Wallahu alam. Itulah para ulama dulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu saja interaksi kita dengan Quran tidak hanya membaca, ya, tidak hanya membaca, tetapi tadi mentadabburinya, mengamalkan yang lainnya.
Karena itulah maka perlu kita memahami. Nah, di sini apa sih kandungan Quran itu? Ya. Nah, bisa dengan kandungan Quran itu kalau kita singkat ya, per apa namanya? Singkat sekali, di sini itu hukum di antara Allah, hukum-hukum Allah. Nah, ya. Kemudian kisah-kisah dan kemudian masalah-masalah keimanan. Nah, ya, keimanan. Nah, kita mencoba untuk ini supaya pemahaman kita interaksi dengan Quran itu betul-betul syamil ya, menyeluruh, tidak hanya sekedar membaca. Ya. Pertama, interaksi kita dengan hukum dengan Quran yang di dalamnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh para ulama sebagai apa? Sebagai ayatul ahkam. Mulai hukum sholat, zakat, puasa, haji, termasuk hukum muamalah, ya, jual beli, hukum hudud, ya, jihad dan sebagainya. Terus juga hukum akhwal syahsiyah, pernikahan, rumah tangga, waris dan seterusnya kan. Dan semuanya ini sebetulnya tidak banyak dalam Quran. Jadi hukum ini kalau kita membaca Quran tidak banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah mengelompokkan dalam ayat Quran yang ada dalam hukum yang ahkam ini sekitar 380 saja ayat. Ya, dan ini semuanya berkaitan dengan amal perbuatan. Jadi hanya sekitar 380 ayat yang berkaitan dengan amal langsung. Nah, lalu bagaimana kita mengamalkan dan interaksi dengan Al-Quran yang ayat lainnya yang masih ribuan ayat gitu kan? Karena itulah maka kita perlu tadi memahami kandungan Al-Quran. Sehingga interaksi kita dengan Quran tidak hanya sekedar membaca atau langsung menerapkan hukumnya, sementara yang lain tidak, dan karena hukum-hukum itu sedikit sekali. Ya, ribuan yang lain itu nggak berbicara tentang hukum. Yang kedua ini ya tentang apa? Tentang kisah. Ya, kisah Nabi dulu ya, kisah-kisah terhadap umat yang terdahulu maupun kisah lainnya. Dan interaksi kita setelah membacanya dan menghafalnya, nah, di sini adalah mengambil ibroh ya untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini penting untuk dipahami. Contoh kisah Nabi Musa alaihissalam, dia punya tongkat, ya bukan berarti interaksi kita harus punya tongkat ya, dia bukan tongkat tersebut di laut, enggak demikian kan. Tapi bagaimana kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini? Ya, karena sesungguhnya kisah itu akan terulang kembali ya padanannya. At-tarikhu yu'idu nafsah. Sejarah itu akan terulang kembali pada dirinya dan maka kita temukan dalam Al-Quran ya setelah kita membaca ayat Quran dan panjang lebar yang berisi tentang kisah-kisah itu arahannya seperti ini. Wa qul naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq ya wa mau'izatun wa dzikra lil muttaqin. Nah, jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan kisah, maka ini arahannya. Apa? Yaitu agar kami teguhkan hatimu, mengambil ibrah untuk peneguhan hati, ya, untuk apa? Ya, untuk ibrah, ya, ibrah itu artinya jembatan. Jadi menghubungkan masa kini dengan masa dulu. Ya, kalau kita membaca kisah-kisah masa dulu itu kan tergambar suasananya. Nah, kita bawa ke masa kini dengan melewati jembatan. Itu namanya ibrah. Ibrahnya menjembatani, menjadi penghubung antara sekarang dengan masa dulu. Gitu. Kenapa Quran itu berisi dengan kisah-kisah? Agar kita punya pegangan. Gitu. Bagaimana kita harus bersikap ketika kita berhadapan dengan situasi dan situasi sesungguhnya ada di masa-masa dahulu. Kisah itu banyak sekali dalam Quran. Nah, berikutnya, ini masalah keimanan. Dan ini paling banyak sesungguhnya. Ayat yang paling banyak. Ya, berkaitan dengan keimanan. Iman kepada Allah, kepada rukun iman yang lainnya. Terutama iman kepada hari akhir ini paling banyak. Dengan seluruh peristiwanya. Dan mulai dari bangkit atau kematian, hari kiamat, ya, terus sampai surga neraka, itu paling banyak. Lalu bagaimana sikap kita, berinteraksi kita dengan ayat-ayat seperti ini. Gitu. Nah, ini tempatlah kita lakukan tadabbur. Ya, tafakkur. Agar keimanan kita bertambah dan keimanan ini yang kuat yang akan terus mendorong kita untuk beramal. Jadi semakin kuat iman kita ya melalui ayat Quran yang kita baca meyakinkan kita akan hari kiamat, meyakinkan kita kepada alam semesta dan seterusnya, ini mendorong kita untuk beramal baik. Ya. Betapa banyak ya ayat Quran ya yang berkaitan dengan hari akhir atau hadis Rasulullah SAW ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Jadi untuk bicara baik itu perlu menghadirkan suasana hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Untuk menghormati kepada tetangga, tamu, supaya semangat kita menghormatinya, maka perlu menghadirkan hari akhir. Jadi luar biasa. Dan Quran itu berisi dengan masalah-masalah keimanan. Jadi dampak-dampak inilah yang kita harapkan setelah kita membaca, menghafal, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama di Ramadan ini. Nah, kalau gitu berarti ada waktu untuk membaca Quran sebanyak mungkin, ada waktu sedikit untuk mentadabbur ayat Quran, ya, ada pula waktu untuk menghafalnya, kan. Karena semuanya penting, ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, agar tercapai apa yang kita inginkan, ya, dengan Quran ini, maka ada persyaratan, gitu. Agar kita bisa menikmati interaksi kita dengan Quran, maka harus ada persyaratannya. Apa itu? Yaitu penyerapan dan kesiapan hati menerima dengan bersih arahan dari Quran. Ini penting sekali, ya. Karena itulah maka definisi Quran itu di awal sebutkan Jibril menyampaikan Quran ini kepada hati Rasulullah SAW. Di bawah dari Mahfud, langit dunia, sampai ke hati Rasulullah. Kenapa hati yang dituju? Ya karena itu tempat Quran. Supaya siap untuk menerima dan berinteraksi dengannya. Nah, di sini Quran itu kata Allah ucapan yang berat dan dahsyat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Nah, ya. Sungguh kami akan menurunkan, ya, perkataan yang berat untukmu, wahai Muhammad. Maksudnya Quran. Quran itu berat memang. Bahkan dahsyat. Nah, ya. Allah berfirman dalam Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya, sekiranya kami turunkan Quran ini kepada gunung yang besar yang kokoh itu, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terpecah belah, nah, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat Quran itu. Karena itu maka hati kita harus siap untuk menerimanya. Ya. Siap untuk menerimanya. Semakin hati kita bersih dan siap menerimanya, maka insya Allah Quran itu akan bermakna yang luar biasa. Hati bersih ini dari mana? Ya kita bersihkan. Nah, satu antaranya adalah dengan apa? Dengan cara tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk membuat satu perbandingan ya supaya lebih jelas. Lihat rumah kita, lihat mobil ya. Bagaimana saat kita menghias rumah mobil? Sebelum rumah itu dicat sesuai dengan kita inginkan, maka pertama kali yang harus kita lakukan apa? Membersihkan dulu catnya, ya. Membersihkan dulu rumahnya dan mobilnya. Kita bersihkan sebersih mungkin, kan. Kita buang kotorannya, karat-karatnya. Lalu kita lapisi dengan cat sesuai dengan warna yang kita inginkan. Baru akan bagus. Ya. Dan cat yang bagus ini yang mahal bahkan ya tidak akan banyak membuat keindahan di mobil kita kalau nggak dulu dilapisi atau diawali dengan apa? Dengan pembersihan dari kotor-kotorannya. Makanya diamplas bagus, dibersihkan, kemudian ditambah lagi dengan apa dan sebelum dicat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, atau mungkin barangkali yang lebih lagi pakaian kan. Nah, pakaian ini dicelup. Kalau kita ingin pakaian itu bagus ya, maka dicelup. Sebelum dicelup, maka dicelup dulu, dirontokkan dulu kotorannya, kemudian dicelup dengan warna yang kita inginkan gitu. Sehingga menjadi warna yang bagus, pakaian yang bagus. Dan ini dalam Quran disebut dengan apa? Dengan sibaghah. Ya. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Jadi celupan Allah, siapa yang paling bagus celupannya kalau bukan celupan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita celup diri kita di Ramadan ya dengan Quran. Tapi sebelum dicelupkan, kita harus siap dulu menerimanya, ya, membersihkannya. Jadi kalau dicelupkan dengan hati yang kotor, maka kurang bagus juga hasilnya. Gitu. Disinilah kemudian pentingnya kita melakukan apa? Melakukan peleburan dosa. Ya. Dan Ramadan ini sesungguhnya seluruh tadi amal-amal itu untuk peleburan dosa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa ini dileburkan, dihilangkan agar bersih ya hati ini sehingga hati ini siap untuk menerima apa? Menerima arahan dari Quran. Disebut dengan sibghah. Sibghatullah
wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Kemudian terakhir kita buat contoh ya. Di Quran itu banyak nama ya. Banyak nama dan sifat ya, nama Al-Qur'an sifat menggambarkan tentang hakikatnya. Ya, contohnya di sini adalah cahaya dan nur. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, datang kepada kalian burhan, ya, nur. Burhan wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan telah kami turunkan kepadamu nur. Apa itu? Quran. Nah, jadi Quran ini satu di antara hakikatnya adalah dia nur, sebagai nur. Nah, sehingga daya serap hati ya yang siap untuk menyerap saat berinteraksi inilah ya yang penting. Ya, dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka hati kita akan tersinari dan kemudian juga akan menyinari yang lainnya. Ya. Nah, karena pengaruh cahaya itu adalah memantulkan sinar kepada lainnya. Jadi interaksi kita dengan Al-Qur'an harus menghasilkan juga ya dampak-dampak yang baik dalam diri kita. Tidak sekedar kita membacanya, tidak sekedar kita menghafalkannya, tidak sekedar pula kita mendadaburinya, tapi justru kesiapan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk melakukan itu yang terbaik. Karena dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kesempurnaan ya berinteraksi kita dengan Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan ini, ya bulan yang luar biasa yang Allah hadirkan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada hari-hari yang lain. Nah, demikianlah kita percepat ya pembahasannya. Harapannya mungkin setelah ini kalau ada pertanyaan bisa kita bahas bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsir Ustaz atas kajian yang luar biasa, menambah semangat kita dalam menghafal dan membaca Al-Qur'an ya, tilawatul Qur'an. Mudah-mudahan kalau kita hari ini belum bisa menghafal penuh begitu, maka minimal ada usaha di mana kita per hari bisa senantiasa menambah satu hari satu ayat begitu. Dan kemudian juga mudah-mudahan kalau kita belum bisa nanti menghafal semua, mudah-mudahan kita bisa mengejarnya dengan di prestasi tilawah Quran, di mana yang tadinya mungkin satu hari satu juz atau mungkin satu hari baru setengah, lalu kemudian bertambah menjadi satu juz, lalu kemudian bisa nanti bisa seperti salafus sholihin ya, di mana satu bulan bisa 2 kali khatam dan seterusnya, ada peningkatan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah penyemangat bagi kami semua, insya Allah. Baik, pada Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk pengajian, bisa kita buka sesi pertanyaan seperti biasa. Kalau mau bertanya silakan bisa mengaktifkan fitur telunjuk atau bisa juga langsung dengan cara meng-on-kan videonya dan suaranya, atau bisa juga dengan live chat untuk mengetik di chat kami, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk dari saya. Tadi kan dibahas berkaitan dengan para salafus saleh ya, para salafus saleh yang kemudian sangat luar biasa membaca Al-Qur'annya, terutama di bulan Ramadan. Apalagi ada kekhususan, apalagi di bulan Ramadan ini larangan tidak boleh 3 hari khatam, itu ibaratnya di ini ya spesial. Di bulan Ramadan boleh sehari khatam 5 kali, 2 kali itu boleh karena ini bulan yang spesial. Nah, mungkin itu terjadi pada ulama-ulama yang notabene adalah laki-laki ya Ustaz ya. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan Ustaz yang kemudian mengalami masa haid? Yang ya mengalami masa haid. Haid itu juga anugerah ya Ustaz ya, bukan musibah. Itu kan juga hal yang anugerah dan itu normal. Lalu bagaimana nih tipsnya untuk para ibu-ibu nih Ustaz? Biar bisa kualitasnya lah minimal, walaupun kuantitasnya mungkin nggak bisa menyamai pria ya Ustaz. Tapi kualitasnya nih Ustaz, terutama
untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Monggo Ustaz, kira-kira bagaimana? Iya, saya kira haid itu pun juga tidak mengurangi kuantitas juga. Ya. Oh, gitu. Karena sekarang kan sudah beda zamannya gitu. Sekarang ini kalau kita terlepas dari khilaf para ulama, boleh tidaknya kita membaca Quran, tapi kita masih bisa mendengarkan bacaan Quran dan kita putar ya sambil kita baca, itu nggak ada larangan pasti kan. Nah, yang larangan gitu kan memegang kalau membacanya ya, memegang. Nah, bagi mereka yang sudah menghafal pun juga bagus lagi dan bisa mengulang. Tapi bagi mereka yang tidak hafal, kemudian tidak mungkin dia atau memegang pendapat yang melarang untuk memegang dan sebagainya, maka masih ada Allah berikan fasilitas berupa apa? Ya berupa bacaan di YouTube, di mana di HP kita, dan karena itu bukan Quran yang bukan HP kan bukan Quran, jadi tapi suaranya ada, dan nah, itu kita dengar kan, tidak mengurangi kuantitas. Ya, wallahu alam gitu. Jadi tetap punya peran yang luar biasa di samping tadi Allah memberikan ya, kemudahan, tadi rahmat iya, ya karena dengan itu Allah bersihkan ya, karena darah keluar itu adalah darah kotor sehingga setelah itu menjadi bersih kembali. Wallahu alam bisa. Baik. Berarti secara ringkasnya boleh ya Ustaz, walaupun dengan menggunakan media-media yang saat Iya, ini. kalau mendengarkan itu kan tidak ada larangan. Ya, bahkan kalau bisa dianjurkan dulu para ulama itu ketika masuk WC ya, karena inginnya dia tuh tidak kehilangan waktu untuk berilmu ya atau ta'alum dan belajar, maka menyuruh anaknya siapa untuk dikeraskan bacaan supaya terdengar di dalam WC-nya gitu. Kenapa? Karena cintanya mereka untuk belajar ilmu. Nah, di sini sudah ada media yang Allah berikan kepada kita dan dipermudah kan. Ini menjadi peluang kesempatan buat kita semua untuk memperbanyak, dan walaupun kita tidak seperti dulu para ulama ya. Memang idealnya itu kita persiapan jauh-jauh sebelumnya tentang kehidupan kita. Saya teringat ketika di Osaka dan di sana ada masjid ya, yang besar itu kan masjid. Itu kan ada seorang, kalau nggak salah itu orang Pakistan kan. Dia ekspor barang-barang bekas ya, mobil-mobil kan murah-murah. Nah, itu hidupnya memang untuk ekspor maksimal. Begitu Ramadan ditinggalkan semuanya, full tinggal semuanya, dan masuk ke masjid bukan untuk ibadah saja, tapi untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang datang ke masjid itu. Mulai dari masaknya, sahurnya, itu dia yang karena waktu itu langsung ketemuan. Jadi betul-betul waktu itu untuk Ramadan gitu, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Allah ya, dan juga kepada sesama manusia. Ya, memang untuk orang tertentu memang ya mungkin bagi mereka yang Allah berikan kesiapan ya untuk persiapannya matang tentang kehidupannya, Ramadan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi itu begitu besar ya, dan akan sangat merugi kalau memang tidak dimanfaatkan. Tentu ini kembali kepada pemahaman masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip Ustaz. Di chat juga ada dari Mbak Shelly Wulandari, dan yang saya juga ada berkaitan dengan tadi Ustaz, membaca Al-Quran dengan menggunakan aplikasi HP. Apakah memiliki nilai pahala yang sama dengan membaca kitab fisik Al-Quran? Karena secara HP kan kadang ya kita suka melihat ya secara sengaja dan tidak sengaja ya Ustaz ya. Kadang melihat di HP itu kan melihat gambar-gambar yang seharusnya tidak dilihat begitu Ustaz. Tapi juga di situ ada Al-Quran yang kemudian kita juga baca Al-Qurannya. Nah, kira-kira ada yang beranggapan wah lebih baik baca Al-Quran itu ya fisik, pakai Al-Quran fisik, jangan pakai HP dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Iya. Ini membaca apa mendengar? Untuk yang tadi mendengar ya. Untuk ya. Yang ini membaca. Membaca ya. Sebenarnya kalau kita bisa mensikapi namanya di HP dan kita off-kan semuanya, kan sekarang udah bisa kan, dan banyak juga aplikasi yang sudah bagus kan, tanpa ada iklan kan.
Nah, sesungguhnya kalau kita tidak terganggu yang lain sama juga. Yang membuat mungkin terganggu mungkin ada lintasan tadi itu kan dan sebagainya. Karena dulu zaman Rasulullah pun juga tidak ada mushaf kan, yang ada kan lembaran-lembaran gitu. Bahkan mereka lebih kepada menghafal. Karena itulah maka memang akan lebih bagus kalau menghafal. Kalau udah hafal diulang-ulang kan, itu akan lebih bagus ya. Karena itulah maka para sahabat ya, orang dulu pun juga menghafal. Nah, untuk kita mungkin kesibukan sebagainya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita menghafal ya minimal surat pendek-pendek yang itu menjadi bacaan sholat kita dan diulang-ulang, itu nggak apa-apa. Tadi kan ayatnya jelas hadisnya. Membaca satu huruf, satu 10 pahala. Dan itu gimana kalau ulang-ulang? Ya nggak apa-apa ulang-ulang gitu. Hanya akan lebih bagus lagi kalau memang ada khataman, karena kita bisa mengukur gitu. Kalau dalam Quran wa minal laili dalam innallaha ya'lamu ma takum ada dan seterusnya kan dalam surat Al-Muzammil itu bukan lagi tentang berapa lamanya, berapa banyak, tapi berapa lamanya waktu yang kita gunakan untuk menghafal, untuk membaca Quran. Bukan berapa habis kita jusnya berapa, tapi berapa lamanya gitu. Karena masing-masing orang beda-beda. Ada yang lambat sekali membacanya dan kapan khatam nggak tahu kan. Tapi dengan itu maka dia juga berpahala. Tidak kalah dengan mereka kan. Karena yang dihitung itu lamanya. Ya, kalau dalam Quran itu kan dalam surat Al-Muzammil. Min thulutsayil laili nisfahu ya, angkus minhu qalila. Ini lamanya kita membaca Quran, lamanya kita berqiyam ya. Jadi bukan berapa habis ya. Ya, kecuali kalau para ulama karena sudah menghafal dan lancar hafalannya sehingga Imam Syafi'i bisa satu hari 2 kali khataman Quran ya. Berarti 60 kali ya, 60 juz kan dihatamkan dalam satu hari 1 malam. Itu di luar bacaan sholat kan. Kita nggak tahu berapa sholatnya kan. Ya. Ya, Allah alam. Baik. Ustaz, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Hardani Primariski. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin meminta saran dari Ustaz bagaimana menarik minat seseorang yang belum pandai mengaji agar tetap dapat mempelajari Al-Quran. Mohon tips dan triknya Ustaz. Ya. Bagi mereka yang membaca, yang sudah lancar membaca, memang diharapkan membaca. Tapi yang belum, itu pemahaman tentang Quran. Tadi sekilas saya tampilkan ya, definisi Quran itu membingkai pemahaman kita. Jadi orang itu akan semangat kalau paham. Ya. Kalau belum paham itu ya memang agak sulit ya. Ya, di samping tentu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya pemahaman dulu. Makanya Allah mengatakan dalam Quran itu matul fariqa ini antara dua golongan paham dan paham itu kala'ama wal basir. Seperti orang buta dan orang yang melihat. Nah, kalau orang buta diberikan pemahaman ya sulit kalau harus dilihat kan. Tapi bagi orang yang melihat itu akan melihat seutuhnya. Nah, barangkali orang-orang yang agak berat untuk membaca Quran, belajarnya, ini karena pemahaman awal belum sempurna. Sama dengan tadi itu puasa. Puasa juga sama, ada puasa yang merasa terganggu, ada yang menikmati luar biasa, kembali kepada pemahaman. Nah, ini pun juga demikian, wallahu alam, orang yang kalau kita ingin semangat membaca Quran, pemahaman. Dan juga minta kepada Allah hidayah. Hidayah memang hal yang pertama. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah nyuruh kepada kita untuk minta hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afal hina. Bahkan kita salat, ihdinas siratal, ya Allah berikan kami hidayah. Jadi hidayah ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah mudahkan kalau sudah mendapatkan hidayah. Hidayah memang ya, tapi tetap bersungguh-sungguh kan, karena hidayah itu datang ya, man ihtada fa inna ma yahdi nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh minta hidayah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Nah, ini pun demikian, mungkin pemahaman Quran masih belum ya, perlu dipahamkan dan secara simpel itu dengan memahami tarif Quran ya. Mulai dari kalam Allah, dibayangkanlah bagaimana orang itu merasa nikmat ketika dia sedang membacakan ya tulisan bacaan yang orang yang kita cintai.
Dulu ya masih ingat ketika masih belum ada HP, belum ada kan itu kan suratnya dikirimkan. Kita masih di pesantren itu ada surat bagus dari orang tua atau dari kakak ya kepada kita. Walaupun surat itu sudah rusak, tapi kita simpan dan kita ulang-ulang kalau isinya bagus gitu kan. Jadi semakin kita memahami dari mana surat itu berada, ya, dari mana kemudian apa isinya, maka kita akan senang hidup. Ya, dengan karena itulah maka dalam Quran disebutkan Allahumma ja'al Qur'an rabi'a qalbi. Ya, ya Allah jadikan Quran sebagai taman-taman indah dalam hati. Hati ini perlu keindahan gitu. Dan Quran sebagai salah satu di antara saran untuk membuat indahnya hati, kata Rasulullah SAW dalam doanya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa ini ya menangkap dan mendapatkan inspirasi dari jawaban Ustaz tadi. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz, tips gitu? Karena kami ini kan di sini lebih banyak doktor dan master ya Ustaz. Yang mungkin secara otak itu ya masih secara kepintaran mungkin lebih dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kepintaran. Tapi memang ada kendala kita dalam hal membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Karena kita sudah terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Mulai dari bekerja, kemudian ya penelitian dan seterusnya Ustaz. Nah, bagaimana caranya Ustaz, tips-tipsnya agar kita bisa rutin membaca Al-Qur'an dan juga rutin menghafal Al-Qur'an Ustaz? Monggo Ustaz. Ya, ya jadi orang yang menghafal Quran, satu di antara keuntungannya, walaupun tidak harus hafal semuanya, itu bisa mengulang-ulang membacanya di saat dimanapun kita berada, dan walaupun tanpa membuka HP tadi. Karena itulah maka saran ya perkuat hafalan ayat-ayat surat yang sudah kita hafal sebelumnya. Mungkin dari surat pendek dan surat pendek atau surat khusus yang memang itu ada fadilahnya seperti Al-Kahfi kan 10 ayat, ini kan 10 ayat yang diminta atau 10 ayat terakhir atau bahkan memang semuanya atau surat Al-Tabarok kan. Jadi itulah cara kita untuk mensiasati di mana kita sibuk. Karena dengan kita menghafal Quran yang sudah hafal itu saat kita sibuk ya dalam penelitian sekalipun ya, kan penelitian kadang tidak harus berpikir full total seluruhnya kan kadang ada masa-masa longgarnya itu bisa dengan mengulang-ulang hafalan kita dan pahalanya jadi sama dan karena yang di apa namanya sampaikan itu hurufnya bukan lafal mana yang harus diulang-ulang tidak ada. Al-Fatihah itu termasuk surat yang terus diulang-ulang dan itu berpahala terus. Ya, berpahala ini untuk mensiasati bagi kita yang sibuk ya, tidak ada waktu untuk belajar barangkali untuk menghafal. Ya, tadi itu menghafal atau mengulang-ulang bacaan yang sudah kita hafal atau ya kalau kita punya pesantren ya, kita di Rabbani pun juga ada pesantren yang kita mengatakan itu kita menyuruh untuk membaca ucapan sendiri dan direkam. Karena itu akan memperkuat hafalannya. Jadi apapun teorinya, itu hafalan itu hanya satu. Mengulang-ulang, nggak ada yang lain. Imam Bukhari bisa hafal banyak itu karena dia tidak ditanya oleh para teman-teman yang lain, bagaimana cara Anda bisa menghafal sekian juta hadis kan? Dan hadis itu bukan hadis tapi riwayatnya, rawi, hafal semuanya. Gimana caranya? Jawabannya idamatun nadhar. Ya, membaca terus. Nah, gitu. Mengulang-ulang gitu. Tidak mungkin satu hari kemudian ingat kemudian tanpa diulang lalu ingat lagi enggak dan fitrah manusia itu lupa dan apalagi kalau banyak macam-macam dan pemikiran tetapi dengan kita melihat mengulang-ulang itu ini teori yang diakui semuanya kan jadi apapun teorinya pasti ujungnya mengulang-ulang. Nah jadi sekarang sudah banyak alat ya komunikasi yang luar biasa sehingga kita bisa merekam sendiri mengulang sendiri kan. Dan sekarang HP itu Allah sediakan kita untuk bisa merekam, bisa mengulang kan. Ini jadi banyak saran-saran yang Allah berikan kepada kita sesibuk apapun kita. Nah, dan karena di saat kita kesulitan Allah berikan kemudahan. Inilah cara
yang Allah kepada kita, ya, dan kita bisa memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz yang agak unik ini Ustaz. Jadi ada penanya menanyakan di sini bahwa apabila kita menghafal Quran kemudian lupa, maka itu berdosa. Nah, maka ada teman yang mengatakan lebih baik jangan menghafal terlalu banyak karena kalau menghafal terlalu banyak dan hilang itu malah berdosa. Nah, kira-kira bagaimana nih, Ustaz? Ya, jadi ada hadisnya. Jangan kamu mengatakan saya lupa. Itu ada hadisnya. Kalau saya lupa baca itu nggak usah. Karena yang itu Quran. Makanya bacanya itu bukan nasitu tapi nusitu. Kami dilupakan. Siapa? Siapa yang melupakannya dan. Jadi memang kalau kita menghafal Quran ya kita mau ulang-ulang supaya tidak lupa. Tetapi kalau lupa ya itu berarti setan. Asyaitanu yang sana sebenarnya membuat lupa kepada kita. Karena itu ketika kita lupa ya isti'adzah ya dari asyaitan dan kita berusaha untuk terus mengulang kembali. Gimana kalau lupa lagi? Ya nggak apa-apa. Yang salah itu kalau kita meninggalkannya gitu. Kita menghafal dikit kita tinggalkan. Nah, kenapa? Alasan apa kita tinggalkan? Tapi kalau kita tidak meninggalkan, kemudian kita tetap lupa, itu di luar batas kemampuan kita. Makanya dikatakan nusitu, ya, saya dilupakan gitu. Dan bacaan khataman Quran itu yang terakhir itu para ulama menyarankan untuk dibaca nusina. Nah, ya, kami dilupakan, bukan kami lupa, kami dilupakan gitu. Karena itu yang melupakannya. Jadi bukan nggak boleh menghafal. Itu juga was-was setan juga kan. Udahlah kalau itu kita nggak menghafal aja lah daripada menghafal nanti lupa berdosa. Tidak, nggak demikian pemahamannya. Bukan berdosa. Yang berdosa itu kalau kita mengabaikan, apalagi kalau kita menjauhi Quran, mahjura itu nggak juga didekati tapi dijauhi kan, nggak juga dihafalkan. Padahal hadisnya jelas sekali. Tadi penghafal Quran penghafal itu bukan berarti hafal semua ya. Yang berusaha menghafalkan gitu. Itu akan berada di mana kita menghafalkannya. Kita berhenti menghafal, disitulah posisi kita nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Wallahu a'lam shawab. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Sangat ini ya menambah semangat kita ya pada hari ini untuk senantiasa berinteraksi lebih giat lagi dengan Al-Qur'an. Baik, ini kita sudah di penghujung acara Ustaz. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ustaz Abdul Hakam untuk bisa memberikan ilmunya kepada kami. Karena di penghujung acara insya Allah acara ini kita akan tutup dengan doa. Untuk itu kami mohon kepada Ustadz Abdul Hakam untuk memimpin doa, mendoakan kami terutama yang ada di Jepang agar yang dalam masa studi bisa segera selesai, yang dalam giat bekerja dan kemudian bisa kembali ke Indonesia dan bisa senantiasa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk membukakan hati kita dan membersihkan hati kita sehingga kita mudah untuk menerima Quran, mudah untuk berinteraksi dengan Quran. Dan kita doa juga agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar ketemu tapi memanfaatkan mengisinya dengan sebaiknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut kembali hidayah yang telah Kamu berikan kepada kami ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an, mentadabburinya dan berinteraksi dengan baik dengan Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan jadikanlah baca-bacaan Quran kami sebagai syafaat bagi kedua orang tua kami, baik yang sudah meninggal, dan berikanlah kemudahan kepada orang-orang yang masih hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berakhirnya doa yang tadi diucapkan oleh dipimpin oleh Ustadz Abdul Hakam, maka berakhir pula kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah besok masih ada kajian lagi di mana kita akan ikut tablik akbar bersama dengan KMII Jepang ya, seluruh KMII Jepang. Baik, marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum kalau saya banyak salah dalam memandu acara. Terima kasih sekali lagi Ustadz Abdul Hakam. Semoga di Indonesia sehat-sehat terus keluarganya, dan insya Allah kalau mampir ke Yamaguchi, kontak-kontak kami. Insya Allah nanti kalau pandemi, nah, itulah kalau pandemi sudah selesai mungkin bisa kita undang ke Jepang, Ustaz, untuk ada pengajian yang lebih besar lagi, Ustaz. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Ustaz. Nuwun. Baik, saya tutup nih teman-teman. Assalamualaikum.